Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa pada pagi hari ini kita kembali masuk dalam rangkaian perayaan 7 hari raya lagi. Dan hari ini saudara, kita sudah bersama-sama merayakan hari raya yang keempat, yaitu hari raya Shavuot atau Pentakosta. Nah saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam firman Tuhan, ada yang harus saya luruskan dulu soal perayaan Shavuot atau Pentakosta ini saudara. Yang selama ini oleh kekristenan, Shavuot atau Pentakosta itu seringkali dikenal hanya sebagai hari raya pencurahan Roh Kudus. Ketika kekristenan mengenal Shavuot atau Pentakosta sebagai hari raya pencurahan Roh Kudus, saya katakan ini tidak salah saudara. Ya, ini benar, tidak salah. Tetapi yang jadi masalah sebetulnya ada yang jauh lebih dalam dari sekedar pencurahan Roh Kudus. Jadi kita harus tahu bahwa Shavuot itu tidak hanya untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, tetapi Shavuot itu juga untuk memperingati turunnya Torah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pencurahan Roh Kudus itu sebetulnya penggenapan dari peristiwa turunnya Torah. Pada waktu itu saudara, ketika Bapak Yahweh itu punya kepentingan dengan orang-orang Israel, waktu itu Bapak Yahweh memanggil Mose untuk naik ke Gunung Sinai. Dan pada waktu itu kita tahu ketika Mose sudah berbicara dengan Bapak Yahweh selama 40 hari 40 malam, tepat pada hari yang ke-40 Bapak Yahweh memberikan 2 loh batu yang berisi 10 mitzvot atau 10 perintah atau 10 Torah Yahweh. Cuman yang jadi masalah saudara, pada waktu itu orang-orang Israel ketika menunggu Mose sedang berbicara dengan Bapak Yahweh, rupanya mereka tidak sabar saudara. Ketika menunggu Mose 40 hari 40 malam berbicara dengan Bapak Yahweh. Nah karena mereka tidak sabar, lalu mereka ngapain? Mereka mulai lepas semua perhiasan-perhiasan emas mereka. Mereka mulai melepas anting-anting emasnya. Mereka mulai melepas gelang emasnya, mereka mulai melepas cincin emasnya, bahkan mungkin kalau pada waktu itu ada yang giginya itu gigi dari emas, mungkin dicopot saudara. Dan setelah semuanya itu mereka lepas, mereka kumpulkan lalu mereka lebur jadi satu. Dan semua perhiasan yang mereka kumpulkan itu kemudian dibuat patung lembu tuangan yang dikenal dengan patung lembu emas. Dan pada waktu itu ada 2 kejadian. Ketika Bapak Yahweh dan Mose itu tahu orang-orang Israel itu membuat patung lembu emas. Yang pertama Mose itu marah. Yang kedua Bapak Yahweh yang marah. Dan saudara tahu ketika Bapak Yahweh marah pada waktu itu 3.000 orang Israel itu dibinasakan, dibantai habis di bawah Gunung Sinai. Karena apa? Karena mereka tidak sabar menunggu Mose dan mereka tidak sabar untuk segera melanjutkan perjalanan ke tanah perjanjian. Mereka berpikir, ini Mose ini di atas gunung ngapain? Kok lama banget tidak turun-turun? Coba kamu pikir, ini sudah berapa hari Mose itu ada di atas gunung? Gek-gek jangan-jangan Mose itu mati. Lah gimana kalau Mose itu mati? Tiwas kita menunggu Mose lama-lama, ternyata nanti Mose mati di atas gunung itu. Terus siapa yang akan memimpin kita membawa ke tanah perjanjian? Nah karena tidak sabarnya orang-orang Israel ini kemudian mereka bikin patung lembu emas. Dan pada saat itu saudara, Bapak Yahweh murka dengan orang-orang Israel dan 3.000 orang Israel itu dibantai habis oleh Bapak Yahweh. Tetapi pada zaman Yesua, pada waktu itu di loteng Yerusalem,
ketika Ruach HaKodes itu dicurahkan di loteng Yerusalem, itu terjadi pertobatan besar-besaran. Waktu itu 3.000 orang juga lahir baru bertobat dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ada benang merah saudara, ada korelasinya, ada benang merahnya antara peristiwa turunnya Torah dengan pencurahan Ruach HaKodes. Yang mati tadi berapa orang? Yang dibinasakan 3.000 orang. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, yang bertobat juga berapa? 3.000 orang. Nah inilah hari raya yang kita rayakan yang jumlahnya ada 7. Bisa saya pastikan itulah hari raya yang benar. Amin. Karena apa? Segala sesuatunya tidak ada yang keluar satupun dari firman Tuhan. Ketika Yesua mati, itu juga untuk menggenapi perayaan Pesah. Pesah itu dari kata Passover yang artinya melewati. Artinya Pesah itu sebetulnya bukan untuk memperingati kematian Yesua, tapi kematian Yesua itu menggenapi perayaan Pesah. Pada waktu itu kalau orang-orang Israel ada yang berdosa dan mereka mau minta diampuni, syaratnya mereka itu harus apa? Bawa binatang anak domba. Lalu anak domba itu akan diserahkan kepada Kohen Gadol atau imam besar. Kemudian Kohen Gadol akan menyembelih domba itu dan darahnya diciprat-cipratkan di atas kaporet atau tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Dan peristiwa itu kemudian terulang kembali digenapi melalui kematian Yesua. Ketika Yesua mati, darah Yesua itu ngocor tepat di atas tutup tabut pendamaian atau kaporet itu. Jadi segala sesuatu 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh itu tidak ada satupun yang keluar dari kitab suci saudara. Tapi kalau Natal 25 Desember di kitab suci aja tidak ada saudara. Maka ketika orang-orang Kristen disuruh sama orang-orang Islam, coba aku mau tanya, Tuhanmu katanya lahir tanggal 25 Desember. Tolong tunjukkan sama saya ayatnya di mana di kitab sucimu. Tidak ada satupun orang Kristen yang bisa menunjukkan. Karena apa? Karena memang Juru Selamat tidak pernah lahir pada tanggal 25 Desember. Tetapi Juru Selamat sesuai kitab Lukas 2 ayat yang pertama, pada kata masa itu, Juru Selamat atau Yesua itu lahir pada tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Etanim atau bulan Tisri. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak keluar dari kitab suci, maka kita akan melihat penggenapan-penggenapannya. Jadi kita patut bersyukur saudara, karena apa yang kita rayakan itu semuanya benar, bukan hasil ciptaan atau rekayasa manusia. Lalu bagaimana dengan hari raya yang belum lama ini dirayakan sama orang-orang Kristen dan Katolik, yaitu hari raya apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Ada di kitab suci tidak itu? Tidak ada. Jadi kenaikan Isa Al-Masih itu tidak perlu dirayakan, ya. Tidak perlu. Kalau mau merayakan itu justru 7 hari raya itu yang sesuai dengan kitab suci dari kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Syafuot atau Pentakosta itu untuk memperingati turunnya Torah. Dan peristiwa atau hari raya ini digenapi dengan pencurahan Ruach HaKodes. Sampai di sini dulu saudara paham? Haleluya. Jadi kita harus ngerti, ya kita jangan asal ikut-ikutan orang di luar sana. Oh, kamu merayakan Pentakosta itu kan untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Betul, tetapi saudara harus jelaskan bahwa pada awalnya Syafuot itu bukan untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi untuk memperingati turunnya Torah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi hari raya Syafuot atau orang Kristen kenal dengan Pentakosta adalah hari raya untuk memperingati turunnya Torah Yahweh dan digenapi dengan pencurahan Ruach HaKodes di loteng Yerusalem. Nah,
Karena kita sudah tahu kalau Syafuat atau Pantekosta atau Pentakosta itu juga memperingati turunnya Torah. Maka hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Torah Yahweh. Di mana Torah yang Bapak Yahweh buat dan tetapkan ini adalah satu ketetapan atau aturan-aturan yang harus dilakukan oleh setiap manusia atau setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Kita akan lihat dulu saudara, Torah pertama yang diajarkan Bapak Yahweh kepada kita, yang pada waktu itu diberikan melalui tangannya Mose. Torah yang pertama itu dikatakan, Lo Yehyeh Leha Elohim Aherim Alpanai, yang artinya jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Dan ilah yang dimaksud di sini ini tidak lain adalah berhala. Saudara bisa lihat Torah yang pertama itu ada di dalam kitab Shemot atau Keluaran 20 ayat yang ketiga. Ini Torah yang pertama saudara yang ditetapkan Bapak Yahweh. Bahwa ketika kita itu sudah di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, kita diberitahu tidak boleh ada lagi sesembahan lain selain Bapak Yahweh dan Yesua. Di sini jelas ya, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Ini artinya setelah kita itu sudah di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, tidak boleh ada lagi nama Tuhan lain yang keluar dari mulut kita. Hanya Bapak Yahweh dan Yesua. Termasuk tidak boleh ada nama Yesus Kristus keluar dari mulut kita. Dan juga saya katakan tidak boleh ada kata Yahshua keluar dari mulut kita. Karena Yahshua itu bukan nama. Maka saya katakan apa? Tidak boleh ada kata Yahshua keluar dari mulut kita. Yahshua itu bukan nama. Yahshua itu makna gitu loh. Yahshua itu dari kata Yahweh Mosua, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Tapi Yahshua itu bukan nama. Jadi kalau saudara mau panggil nama juru selamat kita, ya siapa? Yesua, itulah nama juru selamat kita. Jadi kalau sudah kita diberitahu jangan ada berhala lain di hadapanku, ini juga termasuk jangan sekali-kali keluar dari mulut kita nama Yesus Kristus lagi. Karena saya sudah pernah memberitahu Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Dia cuma Tuhan yang dibuat untuk menandingi juru selamat yang benar yang bernama Yesua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama yang Bapak Yahweh ajarkan kepada kita. Nah tapi saudara, di Torah yang pertama ini, kita jangan berpikir bahwa yang disebut berhala itu cuman sesuatu yang berwujud seonggok patung atau seonggok arca. Kalau Bapak Yahweh ngomong jangan ada padamu ilah atau berhala lain di hadapanku, pikiran kita jangan hanya sempit saudara mikirnya. Kita jangan hanya berpikir oh yang dimaksud berhala atau ilah itu yang bentuknya seonggok patung atau seonggok arca, itulah berhala. Salah saudara. Karena kalau kita hanya menganggap berhala itu cuma seonggok patung, pikiran kita itu terlalu sempit. Tapi sebetulnya ketika kita mengultuskan sesuatu melebihi Bapak Yahweh, kita mengasihi seseorang lebih daripada kita mengasihi Bapak Yahweh, sampai kita itu punya gelar apa iki? Bucin atau apa? Budak cinta. 24 jam sehari selama 7 hari itu selalu pandil pacari. Dan ketika kita itu menjadi workaholic atau bekerja sampai tidak kenal waktu, bahkan sampai meninggalkan ibadah, semua ini saudara, ini sebetulnya juga ilah lain atau berhala di matanya Bapak Yahweh. Orang-orang workaholic atau orang-orang yang saya sebut gila kerja, saya perhatikan seringkali waktunya untuk Tuhan itu dikorbankan untuk pekerjaannya. Di sini saya pernah memberitahu saudara, sekalipun beberapa tahun ini saya sudah tidak pernah menyinggung.
Tetapi dulu-dulu saya sering memberitahu kepada saudara bahwa orang yang kalau sampai kerja itu sampai meninggalkan ibadah tanpa orang itu sadari, sebetulnya di dalam diri orang itu sudah ada yang namanya mental block. Ya, apa itu mental block? Yang namanya mental block itu berarti mentalnya di apa? Di blok gitu loh saudara. Orang kalau sampai kerja dan waktu kerjanya itu sampai meninggalkan jam-jam ibadah tanpa orang itu sadari, sebetulnya di dalam diri orang itu sudah ada mental blocknya. Nah, mental blocknya orang itu ngomong apa? Mental blocknya itu ngomong, kalau aku ndak kerja, termasuk kalau aku ndak kerja pas jam-jam ibadah, ya aku ndak bisa dapat duit, aku ndak bisa dapat uang. Dan kalau aku ndak dapat duit atau ndak dapat uang, itu artinya aku tidak akan bisa makan. Di sini saudara, kita harus hati-hati. Karena apa? Karena setiap kesibukan apapun yang sampai menyita waktunya Tuhan, sebetulnya kesibukan seperti itu adalah strateginya setan untuk menjauhkan kita dari siapa? Bapak Yahweh, gitu loh saudara. Karena intinya apa? Setan itu tidak suka kalau orang itu dekat-dekat sama Tuhan. Saudara, kalau ibadah itu tujuannya mau dekat saya atau mau dekat Tuhan? Saya tanya. Mau dekat Tuhan, mau dekat Bapak Yahweh. Jadi saudara datang ibadah karena mau dekat siapa? Bapak Yahweh. Betul enggak? Betul ya. Nah, tapi setan itu enggak suka. Maka dengan berbagai cara dia bikin strategi satu. Dia bikin plan A, plan B, plan C, plan D sampai plan Z. Yang tujuannya kalau plan A ini gagal, dia akan pakai plan B. Plan B gagal pakai C, C gagal pakai D sampai seterusnya Z. Lah kalau tekan Z gagal B Pak, yo A kuadrat. Gitu loh. A kuadrat gagal, yo B kuadrat. Itu yang dipakai setan. Karena apa? Kita harus ingat, setan itu punya satu sifat yang namanya pantang menyerah. Dia tidak akan pernah menyerah menjatuhkan orang-orang percaya sebelum orang-orang percaya itu jatuh. Ini sifat setan yang bagus loh saudara, yang harus kita tiru. Jangan saudara berpikir lah berarti kita harus jadi setan, bukan begitu. Setan sekalipun dia itu disirik, tapi dia punya sifat-sifat yang bagus. Satu diantaranya dia pantang menyerah. Kalau orang percaya yang sudah jadi targetnya setan itu belum jatuh, setan itu tidak akan berhenti, dia akan kejar terus pokok sampai orang percaya itu jatuh. Ya, jangan sampai aku itu tidak punya teman di neraka gitu loh. Maka dia akan kejar terus bagaimana caranya sampai orang-orang percaya itu jatuh, saudara-saudara sekalian. Ini sifat yang saya katakan bagus, yang harus kita tiru. Sekalipun setan itu sebetulnya ngerti, dia mau targetnya nutup. Katakanlah setan itu ada bosnya ya, terus setan bosnya punya anak buah satu-satu. Kamu tak target 10 jiwa orang percaya, bulan ini harus dapat. Katakanlah targetnya setan itu nutup 10 orang. Bahkan lebih 100 orang dia bisa dapat, atau 100 orang bisa berhasil dia jatuhkan. Saudara tahu, pada akhirnya setan itu juga ngerti, penghukuman api neraka itu akan apa? Menanti dia. Endingnya enak enggak kira-kira? Enggak enak. Endingnya kehidupannya setan itu enggak enak saudara. Endingnya apa sih? Api neraka. Tapi setan pantang menyerah? Enggak. Tapi saya perhatikan orang-orang percaya Bapak Yahweh yang sudah dikasih tahu endingmu itu hayim lanitsah, hidup kekal bersama Bapak Yahweh. Terkadang saya perhatikan ada persoalan sedikit, ada rasa badan tidak enak sedikit, ngeringkel, narik selimut, ibadah besok minggu depan aja. Ya, karena masih ada ibadah Sabat, masih ada ibadah Rison, kita bisa ibadah minggu depan saja. Ya, jadi tirulah sifatnya setan. Sekalipun setan itu disirik dan tidak disukai orang, tetapi dia punya sifat yang sangat baik, dia pantang menyerah, satu di antaranya. Maka kalau ada orang mengatakan
Pak, aku percaya pekerjaan yang sekarang ini aku kerjakan itu berkatnya Bapak Yahweh. Tapi kalau orang itu kemudian setelah dia bekerja, dia tidak pernah beribadah lagi kepada Tuhan, saya katakan itu bukan berkat Bapak Yahweh. Sekalipun orang itu ngeklaim, saya percaya pekerjaan ini berkatnya Bapak Yahweh untuk saya katakan no, bukan. Karena apa? Pokok ciri-cirinya Bapak Yahweh itu kalau kasih berkat, Bapak Yahweh tidak mungkin kasih berkat lalu berkatnya itu membuat orang itu jauh dari Tuhan. Paham saudara? Mungkin tidak kira-kira? Tidak mungkin. Seharusnya orang yang diberkati, orang yang dikasih itu akan semakin dekat dengan pribadi yang memberi. Katakanlah saya kasih sesuatu kepada Pak Galuh, ya, saya kasih Pak Galuh, saya dapat berkat ini 100 miliar, nih 10 juta buat Pak Galuh ya, buat jajan. Kira-kira Pak Galuh ini setelah saya kasih akan semakin jauh sama saya atau semakin dekat? Semakin dekat. Harusnya orang kalau diberkati sesuatu apapun itu berkatnya, dia akan semakin mendekat kepada yang memberkati. Berarti kalau kemudian pekerjaan itu justru membuat orang itu meninggalkan ibadah, itu berkat Bapak Yahweh atau bukan? Bukan, gitu loh ya. Jadi jangan buru-buru ngeklaim kalau kita diberkati pekerjaan, kemudian pekerjaan itu justru menjauhkan kita dari jam-jam ibadah. Itu belum tentu berkatnya Bapak Yahweh saudara. Karena kata kuncinya satu, Bapak Yahweh kasih berkat, dia tidak mungkin membuat berkatnya itu membuat orang yang diberkati jadi jauh dari Tuhan. Itu kata kuncinya saudara. Dan saudara perhatikan baik-baik, satu kata kunci lagi. Intinya setan itu tidak suka kalau orang itu dekat-dekat sama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Terkadang saya juga heran, saya ingat saudara. Saya jadi ingat ini dulu. Ada orang yang kalau saya arahkan, ayo ibadah, ya sudah lama tidak ibadah. Oh mohon maaf, saya tidak bisa. Saudara ngerti tidak bisanya cuman kenapa? Jaga anjing gitu loh. Ya terkadang saya heran. Loh kenapa? Soalnya kiriku ora ono sing makani. Saya sebut orang ini sekalipun dia sudah di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, dia sudah dimeterai dengan baptisan dalam nama Yahweh, Yesua dan Ruach HaKodes. Saya katakan Tuhannya itu bukan Bapak Yahweh, tapi nek anjingnya itu anjing pom-pom atau chihuahua, ya berarti Tuhannya jenenge Tuhan chihuahua itu atau Tuhan pom-pom. Karena apa? Lah waktunya ibadah dia justru penting kan apa? Menjaga anjingnya. Wah terkadang saya mikir ini orang sudah mendapatkan karunia keselamatan tapi kok tidak bales ya kebaikan Bapak Yahweh. Juga saya perhatikan orang sakit keras, lalu sudah tinggal menunggu waktu, bahkan dia sudah pasrah-pasrah sama Tuhan. Tapi begitu disembuhkan, sekali saja bales kebaikan Tuhan, mujizat yang Tuhan kasih dengan datang beribadah, mengucapkan terima kasih sama Bapak Yahweh. Tidak pernah sama sekali. Tapi apakah saya kaget saudara? Saya tidak pernah kaget. Karena apa? Kitab suci sudah menubuatkan orang-orang yang seperti ini. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesua menolong 10 orang yang sakit, yang kembali mengucapkan terima kasih berapa? 10 atau 11? Cuman 1, pinter saudara ya. Yang balik itu cuman 1, ngerti tidak? Sing ditulung wong 10, sing balik siji ngomong, Tuhan Yesua, terima kasih sudah menyembuhkan saya. Apa ndak kebangetan itu? Terus sing sembarang, sing 9 itu apa berarti? Rai gedek ndasteng iki, ya. Dikasih berkat, dikasih pertolongan tapi ndak tahu terima kasih. Nanti kalau dibilang ndak tahu terima kasih, marah. Lah terus untuk membahasakan itu apa bahasanya gitu loh. Ya, jadi saudara-saudara sekalian,
Ini yang pertama yang Bapak Yahweh mau ingatkan kepada kita melalui Torah yang pertama. Yaitu jangan ada apa tadi? Berhala atau ilah-ilah lain di hadapanmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Torah yang kedua dikatakan lo ta'aseh leha vesel. Wakal temunah aser pasyamayim. Mima alwa aser ba'aretz mitahat. Wa aser pamayim. Mitahat la arets dan seterusnya. Kalau arti singkatnya bunyinya seperti ini saudara. Jangan buat patung yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembah kepadanya. Bahasa Ibrani yang saya tulis di depan ini cuman ayat 4 saudara. Ayat 5-nya tidak saya tulis supaya tidak terlalu kepanjangan captionnya di depan. Nah saudara-saudara sekalian, kalau di sini dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun juga. Berarti kalau ada patung yang menyerupai wajah Yesua, itu termasuk patung yang dilarang enggak kira-kira? Termasuk dilarang ya. Dan Torah yang kedua ini saudara, sedang memberitahu kita bahwa apapun barangnya itu, mau itu lukisan, mau itu patung, mau itu hiasan dinding, yang katakanlah hiasan dinding itu menggambarkan wajah Yesua sekalipun, itu sudah tidak boleh ada lagi di antara kita. Mau ada lukisan atau kristikan atau sulaman yang bentuknya wajah Yesua, menggambarkan wajah Yesua, kalau kita mengacu ke Torah yang kedua ini, berarti masih boleh tidak ada di rumah kita? Sudah tidak boleh lagi. Kalau saya katakan di antara kita, itu bisa di rumah kita atau bisa di dalam tubuh kita. Kalau di rumah itu ya bentuknya apa tadi? Sulaman, terus apalagi? Lukisan, terus apalagi biasanya? Patung atau cetakan dari gip yang bentuknya wajah Yesua. Itu kalau di rumah. Lalu kalau di tubuh kita apa? Bisa tato atau bisa yang namanya apa ini? Sing gandul di sini apa? Liontin atau kalung yang tergantung di leher kita. Itu sudah tidak boleh lagi. Kalau kita mengacu ke Torah yang kedua, liontin bentuk salib, liontin gambar Yesus itu sudah tidak boleh lagi. Karena Torah sudah ngomong jangan buat patung yang menyerupai apapun juga, atau jangan buat ikon apapun juga yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembah kepadanya. Lah kok ini malah digawe sak gede-gede nih. Terus setelah itu orang-orangnya, umatnya sujud menyembah di bawah kakinya. Piye iki jajal? Torah ngomong padahal isi kitabnya sama. Kalau dibuka di kitab mereka, dibuka di kitab Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 ya munine kaya ngene. Bunyinya seperti ini. Nah, tapi kok malah dibuat segede-gedenya. Lalu di dalam setiap gua-gua juga mereka tempatkan itu lalu disembah-sembah. Terus bagaimana? Ini aturannya siapa yang mau dipakai? Aturannya Bapak Yahweh, aturannya Tuhan atau aturannya manusia? Gitu loh. Kalau mereka beribadah sama seperti kita. Kita ibadah itu kan nyari siapa? Nyari Tuhan. Mereka ibadah juga nyari Tuhan. Tapi anehnya kok aturannya yang dipakai aturan manusia. Kok bikin aturan sendiri? Bukan aturannya Bapak Yahweh atau aturannya Tuhan yang mereka pakai. Jadi saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara kita juga yang berpikir begini. Wah berarti Pak, kalau saya ingin ada gambar atau barang untuk menunjukkan identitas iman kita di rumah, berarti gimana? Tidak boleh Pak. Saya katakan boleh. Yang penting jangan gambarnya Yesus Kristus dan jangan saudara pasang salib lagi di rumah saudara. Karena kita sudah diberitahu salib itu simbol dari kutuk seperti kitab Galatia 3 ayat 13. Saudara pasang saja seperti ini. Sekarang bikin banner seperti ini tidak sulit saudara. Saudara datang ke percetakan digital di mana-mana,
suruh bikinkan seperti ini, itu bisa. Ya, dan harganya murah. Dulu kita bikin selebar ini kalau tidak salah habisnya cuma tidak sampai 500.000. Kalau saudara mau tulisan Ibrani seperti ini, saya masih ada draftnya. Saya boleh kasih pinjam saudara, lalu saudara cetakkan di digital printing seperti ini. Hasilnya bagus saudara. Dan justru ini yang benar. Tapi nek saudara pasang salib gede-gede di rumah, ini justru saudara ngundang kutuk gitu loh. Tanpa saudara sadari, saudara itu sedang ngasih tempat untuk kutuk. Karena Galatia 3 ayat 13 sudah jelas memberitahu, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi salib kenapa dikatakan orang sampai terkutuk kalau gantung di kayu salib? Berarti salib itu simbolnya kutuk gitu loh saudara. Ya pasang seperti ini. Nama Yahweh dan Yesua. Justru ketika saudara bikin digital printing seperti ini, ketika ada orang datang ke rumah saudara, ini kan bukan tulisan yang lazim, yang banyak orang ngerti. Dan ketika mereka masuk, mereka melihat termasuk tulisan ini Latinnya, ini jadi Ibraninya, ini cara membacanya di sini. Orang akan bertanya, lo itu huruf apa? Gitu loh. Nah disitulah saudara bisa pakai kesempatan itu untuk menyampaikan kebenaran. Jadi kalau saudara ingin menunjukkan identitas iman saudara, pakailah atribut yang benar. Kalau mau identitas yang bentuk fisik seperti ini gantinya salib. Yang benar itu kaki dian atau menorah seperti ini. Inilah simbol iman kita, atau kaki dian yang cabangnya ada 7. Kenapa 7? Karena 7 itu segala sesuatunya berbicara tentang Bapa Yahweh dan Yesua. Bapa Yahweh menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu sampai pada hari yang keberapa? Pada hari yang ke-6. Lalu pada hari yang ke-7 Yahweh beristirahat. Terus ada apa lagi yang kaitannya dengan angka 7 yang sekarang sedang kita rayakan? Apa? 7 hari raya. Lalu kalau saudara lihat di dalam kitab Gilyana atau Wahyu, ada 7 malaikat, 7 kehilat, 7 sangkakala, 7 meterai, dan 7 lainnya. Ada 7 ruah juga atau 7 roh. Inilah simbol iman kita yang benar, yang namanya menorah, bukan salib saudara ya. Jadi kalau saudara mau pasang atribut, pasanglah yang seperti ini atau tulis nama Yahweh di rumah saudara. Ini Torah yang kedua. Kemudian Torah yang ketiga dikatakan lo tisa et shem Yahweh Elohecha lasau ki lo yehnahe Yahweh et asherisa et shemo lasau, yang artinya jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan. Saya rasa Torah yang ketiga ini tidak perlu saya jabarkan panjang lebar karena saya sudah sering menjelaskan di tempat ini. Yang dimaksud tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan kesia-siaan itu misalnya kalau apa? Kita mau utang terus kita ngomong, Pak Hok, tolong saya pinjemin uang 1 miliar. Pak Hok ngerti tidak? Nek Pak Hok pinjemin uang saya 1 M, Pak Hok nanti akan diberkati Bapak Yahweh. Nah yang seperti ini tidak boleh saudara. Ini namanya saudara itu sedang menggadekan atau menjaminkan nama Yahweh ke Pak Hok gitu loh. Pak Hok kalau saya dipinjemi, lihat saja Pak Hok mesti diberkati Bapak Yahweh. Bapak Yahweh rasa ngutang, masa jenenge mbok gadekke. Ya jelas tidak mau gitu loh saudara-saudara sekalian. Jadi itu yang pertama yang dimaksud dengan jangan menyebut nama Yahweh untuk kesia-siaan, untuk jaminan utang itu sia-sia. Terus apalagi misalkan kita kepleset Yahweh, nah itu latah ngomong Yahweh itu sudah sia-sia saudara-saudara sekalian. Yang benar harusnya ngomongnya apa? Kalau misalkan kepleset atau diserempet becak ngomongnya apa? Hosana gitu loh, selamatkan aku, artinya selamatkan aku gitu loh ya. Jangan kepleset Yahweh. Kalau yang ngomong itu bukan orang latah masih mending. Nek sing ngomong latah Yahweh terus tambahi kebun binatang, tambahi apa lagi? Kebun-kebunan, wah kan bahaya itu, ya kan? Hati-hati, ini yang dimaksud dengan jangan kita menyebut nama Yahweh Elohim itu untuk kesia-siaan. Tapi yang pasti
Ketika saudara memanggil nama Yahweh, Bapak Yahweh itu tidak pernah keberatan. Tapi justru Bapak Yahweh itu ingin namanya dipanggil dan saudara puji-puji. Amin. Justru Bapak Yahweh tidak keberatan. Asal saudara memanggil dalam koridor yang benar. Ini yang ketiga. Kemudian Torah yang keempat dikatakan Sakor et Yom Hasabat Lekatsu, yang artinya ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Saya bersyukur di tempat ini semakin banyak jemaat Tuhan yang sudah taat menguduskan hari Sabat. Saudara yang belum menguduskan hari Sabat, segera kuduskan dan beribadahlah pada hari Sabat, supaya saudara itu jangan sampai dicap Bapak Yahweh sebagai Torahlessness. Apa itu Torahlessness? Torahlessness itu orang yang dianggap Bapak Yahweh melakukan kejahatan karena tidak melakukan Torah. Kok saya ngomong begitulah, kaitannya sama Sabat apa Torah? Karena Torah itu Sabat, Sabat itu Torah, gitu loh saudara. Buktinya apa? Di Torah yang keempat dikatakan apa ini? Sakor et Yom Sabat Lekatsu, yang artinya ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. Berarti Sabat itu Torah atau bukan? Torah, gitu loh. Sabat itu Torah. Kalau saudara tidak melakukan Torah, tidak menguduskan hari Sabat, ya saudara harus menerima. Kalau saudara dicap sebagai Torahlessness, orang yang dianggap membuat kejahatan karena orang itu tidak melakukan Torah. Yang satu diantaranya, Torah itu mengajarkan supaya orang-orang percaya Bapak Yahweh apa ini? Menguduskan hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Mungkin ada di antara kita yang berkata begini, Pak, ibadah Sabat di rumah kan bisa. Ya memang bisa, kalau itu benar-benar tidak memungkinkan. Ya seperti Bu Galuh ini sebetulnya beliau rindu datang ke Kehillat setiap hari Sabat. Tapi karena beliau harus ngomong cucunya, dia ikuti lewat streaming. Karena tidak ada orang lain di rumah itu saudara. Beliau ikuti lewat streaming. Tapi kita lihat sendiri, kemarin ketika anaknya libur, ada yang ngomong cucunya, beliau benar-benar datang ibadah Sabat. Kalau kita memang kepepet, tidak memungkinkan, kita sedang di luar kota, kita sedang sakit, it's okay, kita ibadah Sabat lewat streaming atau lewat Zoom, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita sehat, ada kemampuan dan fasilitas untuk kita datang ibadah Sabat, ya datanglah saudara. Ya jangan ibadah Sabat dari rumah terus. Ibadah Sabat dari rumah itu saya sudah memberitahu, itu hanya untuk darurat. Seperti ketika pada waktu kemarin kita dibatasi dengan aturan-aturan, kita tidak bebas ibadah, sebentar-sebentar harus berhenti beribadah, kita mesti streaming, ya kita lewat streaming, gitu loh. Kalau ada yang bertanya, ibadah Sabat di rumah kan bisa, ya memang bisa, cuman pertanyaannya ketika saudara itu ibadah Sabat di rumah, saudara bisa sungguh-sungguh enggak ibadah Sabatnya? Dari pakaian saudara saja itu sudah bisa kelihatan. Kira-kira orang yang ibadah Sabat di rumah itu sungguh-sungguh atau enggak? Kalau saudara ibadah Sabat di rumah, koloran, dasteran, ya bisa saya pastikan orang tenanan, gitu loh. Ya, tapi yang sedang saudara lakukan apa? Saudara itu cuma sedang nonton ibadah. Perhatikan ini baik-baik. Saudara ibadah atau enggak? Bukan, tapi sedang nonton ibadah, bukan ibadah, itu cuman sedang nonton ibadah. Belum lagi nanti ini ada bakso lewat. Tuh kono bakso mah, ya enak iki. Nonton ibadah Sabat mbek mangan bakso enak. Lo jegang, ya toh, bakso. Wah, bagus ya puji-pujiannya. Khotbahnya bagus ya. Enak ya jebulane nonton ibadah dari rumah itu ya enak ya. Bisa selonjoran, cepai gedang goreng sisan mbek kopi. Nek saya begitu ya. Jadi ibadah Sabat itu kalau sudah ada kesempatan ya beribadahlah, datanglah kepada Tuhan. Karena yang suruh bukan saya, yang suruh siapa ini? Bapak Yahweh sendiri, saudara-saudara sekalian. Ini yang keempat. Kemudian Torah yang kelima, dikatakan
kabet et abika wa et imeha lemaan ya arikun ya meha al ha-adamah asyer Yahweh Eloheka noten leha, yang artinya hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimu berikan kepadamu. Di Torah yang kelima ini saudara, seringkali saya perhatikan masih banyak orang Kristen yang salah dalam menghormati orang tuanya. Salahnya di mana? Saya perhatikan ada anak yang pada waktu orang tuanya itu masih hidup, orang tuanya disia-sia. Bahkan saya sempat membaca satu artikel, satu berita di China. Ada seorang anak, orang tuanya masih hidup, itu kalau tidak salah ceritanya orang tuanya tinggal mamahnya. Orang tuanya mamanya masih hidup, sudah tua, jalannya sudah sulit. Saudara tahu, orang tuanya diusir keluar dari rumah orang tuanya sendiri. Padahal rumah itu rumah orang tuanya, bukan rumah anaknya. Maka terkadang saya perhatikan masih banyak dalam kekristenan yang salah menerapkan Torah yang kelima ini. Ada anak yang waktu orang tuanya masih hidup, orang tuanya disia-sia. Tapi anehnya begitu orang tuanya mati, terus orang tuanya dikremasi atau dibakar, terus abu orang tuanya itu dibikinkan satu tempat khusus, abunya ditaruh guci, begitu abunya sudah ditaruh guci, disembah-sembah. Nah ini walik-walik saudara. Waktu orang tuanya masih hidup diapain tadi? Disia-siakan. Tapi begitu orang tuanya mati diapakan? Disembah-sembah. Ya percuma gitu loh. Kalau mau sujud-sujud menghormati sebagai bentuk penghormatan itu ya pada waktu masih hidup. Jangan waktu masih hidup disia-sia, diusir, ditendian, tapi begitu mati disembah-sembah abunya. Labu disembah. Gitu loh. Ya ndak ada artinya apa-apa, ini kan walik-walik. Dan ketika sekarang ini iman kita itu sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, saya harus memberitahu kepada saudara-saudara sekalian satu hal yang sangat penting ini saudara. Seperti kita ketahui, iman saudara dan saya itu sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Dan kalau sekarang ini kita sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, kalau suatu hari nanti ada keluarga kita yang meninggal, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan pernah lagi mengkremasi atau membakar jenazah keluarga kita. Ya, sekali lagi saya ngomong, kalau kita sekarang sudah di dalam Bapa Yahweh, nanti kalau ada keluarga kita yang meninggal, yang pertama jangan lagi dikremasi atau dibakar, tapi dikubur di tanah. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah, bahwa debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan ruah atau roh kembali kepada Elohim atau kembali kepada Bapa Yahweh yang mengaruniakan. Nah cuman pertanyaannya begini, mungkin saudara itu ada di tengah-tengah kesulitan. Artinya apa? Pak, bagaimana kalau di tengah-tengah keluarga besar saya yang menerima Bapak Yahweh dan Yesua dan sudah berakar ke iman yang benar cuman saya? Bagaimana kalau keluarga saya itu katakanlah masih Konghucu yang identik kalau ada keluarganya yang meninggal akan dikremasi? Nah saudara-saudara sekalian, yang pertama kita jangan menyerah dulu. Wah, keluargaku itu jumlahnya ada 20 orang, anaknya papah mamahku. Sedangkan aku yang paling bontot, yang paling kecil, yang paling bungsu, yang 19 itu kakak-kakakku. Dan mereka aku perhatikan sudah sukses-sukses sedangkan aku belum. Jangan sekali-kali saudara merasa kalah dulu saudara. Tapi ingatlah baik-baik, siapapun yang ada di depan kita, orangnya, dia mau sesukses apapun orang itu, ingatlah satu hal, bahwa roh Bapak Yahweh dan Yesua yang ada di dalam saudara dan saya, itu jauh lebih besar dari siapapun.
Amin. Kalau saya katakan jauh lebih besar dari siapapun, berarti jangan sampai saudara itu kalah wibawa, gitu loh. Ingat, di dalam saudara itu ada wibawanya Bapak Yahweh. Saya ketemu siapapun, saya beritahu kebenaran, saya tidak pernah takut. Siapapun yang saya hadapi di depan saya, saudara. Kalau saudara berpikir bagaimana? Kalau keluarga besar saya itu sebagian besar orangnya belum percaya Bapak Yahweh dan Yesus. Yang pertama, jangan kalah wibawa, tapi kasih pengertian yang benar. Seharusnya seperti ini. Kalau mengacu kepada kitab suci, yang benar harusnya kalau papa atau mamah ini meninggal, ya harus dikubur di tanah. Karena kitab suci ngomong, tetapi debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh akan kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Nah, tapi pertanyaannya begini, bagaimana Pak kalau mereka itu tetap menolak konsep pemakamannya Bapak Yahweh? Bagaimana kalau keluarga saya itu tetap menolak konsep cara ngubur orang mati yang diajarkan Bapak Yahweh yang benar? Kalau mereka tetap menolak, saudara perhatikan baik-baik, jangan sekali-kali saudara ambil bagian dalam seremoni atau upacaranya. Bahkan kalau urunan saja, kalau saya saudara tidak mau. Karena apa? Kalau saya urunan untuk biaya kremasi, itu dengan kata lain saya sedang setuju atau mendukung kesalahan itu. Saya tanya, kalau kitab Kohelet atau pengkhotbah ngomong, tetapi debu akan kembali ke tanah, nek dikremasi benar atau salah? Saya tanya. Salah. Itu loh. Nek saudara ikut urun, ya wis, aku urun kremasi nih. Berarti saudara itu sedang apa? Ikut ambil bagian dalam kesalahan itu. Di hadapan Bapak Yahweh, saudara sudah kesalahan loh. Ya hati-hati. Jadi kalau mereka tetap bersikeras, ya sudahlah. Karena ini bukan cuman papa mamahku sendiri, tapi papa mamah untuk ke-20 anaknya. Ya sudah. Kalau memang suara terbanyak minta dikremasi, ya silahkan dikremasi. Tapi mohon maaf, aku tidak mau ikut ambil bagian dalam seremoninya. Termasuk aku juga tidak mau ikut urunan untuk biaya kremasinya. Jangan pernah saudara ikut-ikutan. Memang saya katakan resikonya saudara akan diceng, saudara akan diomongi macam-macam. Tetapi percayalah sesuai kitab Markus 13 ayat 13 katakan, kamu akan dibenci semua orang karena namaku, karena kebenaranku. Tapi yang bertahan sampai kepada kesudahannya, kamu akan diselamatkan. Amin. Saudara milih diselamatkan keluarga saudara atau Bapak Yahweh? Ayo. Ya toh nek saya milih diselamatkan Bapak Yahweh, saya tidak peduli. Mau diceng orang, dijauhi orang, ditinggalkan sahabat, bahkan mungkin keluarga saya sendiri, saya tidak peduli. Satu hal yang saya percaya, kalau sampai saya ditinggal orang-orang terbaik saya, sahabat saya, bahkan mungkin keluarga saya karena kebenaran, satu prinsip yang saya pegang baik-baik sampai saya mati, kamu boleh meninggalkan saya, tapi aku percaya Bapak Yahweh pasti kirim 1000 orang-orang baik mendatangi kehidupanku. Amin. Kita boleh ditinggal satu sahabat kita, tapi percayalah Bapak Yahweh mesti kirim 1000 orang-orang baik yang jauh lebih baik dari sahabat kita datang dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apa tidak dahsyat itu Bapak Yahweh? Saya ngomong begini, jangan saudara kira tidak ada buktinya. Ada buktinya saudara. Kita bisa melihat di sini bagaimana orang-orang yang tidak benar doa saya. Kalau saudara ngerti yang namanya Pak Yoko. Pak Yoko itu yang kritis dengan setiap ucapan saya. Saya ingat saya masih dulu sering berdoa apa? Bapak Yahweh yang benar dalam pandangan Tuhan, Bapak Yahweh tinggalkan di tempat ini dan berkatilah dan pakai orang itu untuk mendukung pekerjaan Bapak Yahweh di tempat ini. Tapi yang brengsek tolong singkirkan dari tempat ini. Saudara tahu? Yang brengsek disingkirkan Tuhan dan Bapak Yahweh kirim orang-orang baik datang ke tempat ini. Orang-orang yang benar-benar cari Bapak Yahweh, cari Tuhan, mencintai Torah. Saudara ingat,
dulu sekitar tahun 2017. Kehilat ini tidak cukup saudara. Ya saudara ingat ya, kita duduk itu berjubel, bahkan di sini di tengah jalan ini ada kursi. Sampai dikasih kursi saking banyaknya jemaat Tuhan baru berdatangan. Tapi begitu mereka tahu, di sini saya mengajar kita harus kembali kepada Torah. Saudara tahu, satu persatu mereka mulai pergi tinggalkan tempat ini. Dan yang pergi, asal saudara tahu, saya cerita sedikit aja ini. Ini hanya sekedar untuk informasi, bukan untuk apa-apa. Ya, ada orang-orang yang sangat berpotensi dalam bidangnya masing-masing. Ada yang orang berpotensi dalam bidang melayani Tuhan lewat hartanya. Tapi orang itu kemudian meninggalkan tempat ini hanya karena apa? Kok di sini kita mau dibawa ke Torah ya? Ya saya cuma ngomong begini, Torah itu akan membuat kita hidup kekal. Nah nek orang tidak mau terima Torah, nek ayatnya ngomong dengan Torah kamu akan hidup, berarti kalau menolak Torah, bisa hidup tidak kira-kira? Ya tidak bisa hidup. Jadi kalau saudara cari jawabannya, kenapa kok orang yang aku kenal baik, tapi kenapa orang yang baik itu justru dipanggil Tuhan dulu? Cari tahulah dia bagaimana sikapnya dengan Torah. Kalau sikapnya dia menerima dengan Torah, dia mengasihi mencintai Torah, saya percaya sama seperti Torah yang kelima ini dikatakan apa ini? Lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jadi tidak usah bingung. Kok kenapa orang yang baik sama aku, sering ngasih duit aku, tapi kok mati sih? Ya cari tahu satu di antaranya hubungannya dengan Tuhan itu bagaimana. Terus dengan Torah itu bagaimana. Dia mencintai atau dia melawan, bertentangan, atau yang paling parah jangan-jangan justru dia meniadakan Torah. Gitu loh. Ya tidak mungkin bisa panjang umur. Karena apa? Yang panjang umur itu hanya orang yang apa ini? Mencintai Torah Yahweh gitu loh. Saya yang ngomong bukan saya, yang ngomong ini. Supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Gitu loh saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara bertanya-tanya, inilah jawabannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya ulangi. Kalau keluarga besar saudara menolak jenazah orang tua saudara dimakamkan atau keluarga saudara yang lain dimakamkan secara dikubur, saudara jangan pernah ambil bagian dalam seremoninya. Saya masih ingat dulu kita ada jemaat Tuhan di tempat ini yang namanya Pak Handoko. Saudara tahu? Istri dan anaknya menghendaki supaya Pak Handoko ini pemakamannya dikubur. Tetapi pada waktu itu keluarga besarnya bahkan yang ngegongi supaya jenazahnya Pak Handoko itu dikremasi, itu justru pendeta loh saudara. Saya tidak perlu sebut sinodenya apa. Dia pendeta saudara. Saudara ngerti? Justru pendeta yang setelah saya selidiki, pendeta itulah yang justru ngegongi, yang nyuruh ini Handoko dikremasi aja. Karena biaya perawatannya itu murah. Nek dikubur mesti keluar biaya perawatan tahunan. Wong biaya perawatan tahunan itu tidak mahal. Ibu saya itu setahun cuman di Kedung Mundu 100.000 perawatannya. Larang apa nih saya tanya. Gitu loh. Tidak mahal. Nah kok ini orang mahal, bilang mahal, bahkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan iman percaya, dia jual begitu saja, hanya takut dengan biaya perawatan. Waktu itu saya sudah ngomong sama istri dan anaknya. Saya coba bela istri dan anaknya. Saya coba tenangkan karena pada waktu itu anaknya sampai nangis geru-geru di rumah duka Panti Wiloso. Saya coba tenangkan anaknya, sudah coba tenang. Nah ketika saya coba tenangkan, saya duduknya berhadapan-hadapan dengan Pak Pendeta ini. Saya coba tenangkan, ya sudah apapun yang terjadi, kita berdoa minta tolong Bapak Yahweh. Ibu dan
Setelah pengen papi dikubur, kita minta tolong Bapak Yahweh supaya Bapak Yahweh buka jalan. Singkat cerita Bapak Yahweh buka jalan. Tapi sebelumnya saya ngomong saudara, Bu dan Noni, mohon maaf ya, nanti kalau keluarga besar tetap menghendaki dikremasi, mohon maaf, Om tidak bisa melayani upacara pemakamannya. Om tidak mau melayani upacara pemakamannya. Sekalipun mereka berdua jemaat di sini, mereka bertiga tadinya berjemaat di sini, saudara. Sekalipun itu jemaat, tapi saya sudah ngomong di depan. Kalau keluarga besar tetap mendesak harus dikremasi, mohon maaf, saya tidak bisa melayani upacara pemakamannya. Karena apa? Karena kalau saya tetap melayani, saya akan kesalahan di hadapan Tuhan, saudara. Kalau saya lebih takut Tuhan, ya, saya lebih takut Tuhan. Saya sudah ngomong, pokok kalau keluarga besar menghendaki tetap dikremasi, mohon maaf, saya tidak bisa melayani upacara pemakamannya. Silakan cari pendeta lain saja, ya, sekalipun itu jemaat. Ini yang pertama. Kalau ada keluarga kita yang meninggal dan prosesi pemakamannya bukan dikembalikan ke tanah, jangan sekali-kali kita ikut ambil bagian dalam seremoninya. Yang kedua, kalau ada keluarga kita yang meninggal, tetapi keluarga kita, katakanlah kita mungkin anak sematawayang, hanya kita yang percaya Bapak Yahweh, sedangkan orang tua kita masih dari iman yang lain. Yang kedua saudara, jangan saudara lagi pakai ritual seperti mecah semangka atau mecah genteng di jalan-jalan. Ya, tidak perlu. Iman kita sudah tidak perlu pakai ritual-ritual yang seperti ini. Kalau iman kita, kalau orang yang percaya Bapak Yahweh yang meninggal, kalau orang itu dikasih talit, ketika dia meninggal, cukup saudara potong sit-sitnya ini. Yang artinya tugasnya melayani Bapak Yahweh di dunia ini sudah selesai. Saudara potong, sit-sitnya dipotong, maka dengan begitu itu menandakan bahwa tugasnya melayani Bapak Yahweh sudah selesai di dunia ini. Lalu yang kedua, jangan saudara pakai ritual mecah semangka atau mecah gendeng di jalan-jalan. Karena apa? Karena konon ritual mecah semangka itu untuk apa saudara ngerti semangkanya? Untuk penghuni neraka yang kehausan. Jadi dititipke ngono ceritanya, paham enggak? Semangka itu ceritanya dititipke sama yang meninggal. Masalahnya kalau tadi dikatakan semangkanya ini untuk penghuni neraka yang kehausan. Lah kalau untuk ngantar semangkanya untuk penghuni neraka berarti sing mati kudu mlebu dhisik. Harus masuk mana dulu? Masuk neraka dulu. Sama aja masukin orang tuanya kemana? Ke neraka, gitu loh. Pertanyaannya kalau orang sudah masuk neraka sing iso metu sapa jajal? Tidak ada yang bisa keluar. Jadi kalau kita sudah di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, konsep orang percaya versi Konghucu, konsep orang percaya versi kejawen, dan versi-versi lainnya, itu sudah tidak ada lagi saudara. Ya, jadi jangan saudara punya, oh aku percaya Bapak Yahweh tapi sing versi Konghucu, ora ono, gitu loh. Jangan saudara bikin versi sendiri, di kitab suci itu tidak ada versi-versinan. Orang percaya Bapak Yahweh ya sudah percayanya sama Bapak Yahweh dan Yesua, titik. Tidak ada versi Konghucu, versi Jawa, versi kejawa ini ora ono, gitu loh. Artinya aku memang percaya Bapak Yahweh, tapi aku juga merayakan hari raya di imanku, di tradisi keluarga besarku. Kalau tradisi itu tidak ada di dalam kitab suci, ya kita tidak boleh merayakan atau melakukan saudara. Ya, tidak boleh lagi kita pakai di dalam iman kita yang sekarang. Kalau kita percaya Bapak Yahweh dan Yesua, pakai caranya Bapak Yahweh waktu pemakaman, yaitu dikembalikan kemana tadi? Ke tanah. Termasuk juga ini saya kasih tahu saudara sekalian ya, ketika nanti saudara diundang atau mungkin saudara itu dari kalangan Tionghoa, tidak jadi masalah saudara mau dari suku, ras, atau kebangsaan apapun, tidak jadi masalah, karena siapapun kita di hadapan Bapak Yahweh itu juga semuanya ciptaan Bapak Yahweh. Amin.
Tapi saya harus memberitahu, kalau iman saudara itu sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, nanti kalau ada perayaan Sinsia, sebagai orang percaya Bapa Yahweh dan Yesua, kita sudah tidak boleh lagi ikut-ikutan saudara, merayakan. Jangankan merayakan, ngasih ucapan selamat gongsi fatsai, sudah tidak boleh. Selamat Idul Fitri, sudah tidak boleh lagi. Yang larang siapa? Apakah saya? Bukan. Yang larang kitab suci. Kitab suci ngomong apa? Barang siapa ada orang masuk ke dalam rumahmu dan dia tidak membawa pengajaranku atau pengajaran Yesua, janganlah kamu memberi salam kepada orang itu. Yang larang bukan saya saudara, yang larang Yesua. Nampaknya cuman ucapan selamat ya Idul Fitri, gongsi fatsai. Tapi kalau untuk iman percaya kita sudah tidak boleh lagi saudara-saudara sekalian. Dan kita sudah tidak boleh ikut-ikutan merayakan. Karena apa? Karena Sinsia dalam perayaan ini ada penyambutan untuk dewa dapur yang namanya Chow Kun Kong gitu loh. Sedangkan Chow Kun Kong itu bukan Tuhan kita. Apa Bapak Yahweh nama panjangnya Yahweh Chow Kun Kong? Kan bukan. Yahweh saja dan Yesua saja gitu loh. Jadi perayaan Sinsia itu untuk memperingati datangnya atau menyambut datangnya dewa dapur. Jadi ceritanya menurut artikel yang saya baca, ceritanya dewa dapur itu selalu datang memperhatikan dapur-dapur orang-orang yang percaya kepada dewa ini saudara. Dia akan lihat keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang hidupnya rukun, itu dapurnya akan diberkati gitu loh ya. Artinya tidak akan pernah keluarga ini kekurangan. Nah itu yang dilakukan oleh dewa Chow Kun Kong. Dan perayaan Sinsia itu untuk memperingati atau menyambut datangnya dewa dapur Chow Kun Kong. Yang jadi masalah Chow Kun Kong bukan Tuhan kita gitu loh. Yang harus kita sambut kedatangannya itu cuman Adonai Yeshua HaMashiach suatu hari kelak di awan-awan kemuliaannya. Amin. Cuman Yeshua HaMashiach, tidak ada nama yang lain. Karena selain Bapak Yahweh dan Yesua, kitab suci katakan mereka semua selain Yahweh dan Yesua adalah berhala, dan berhala itu tidak lain siapa? Setan gitu loh. Kalau momennya atau momen hari raya itu saudara hanya pakai untuk sekedar kumpul keluarga, ya tidak masalah. Hanya kumpul-kumpul keluarga karena mungkin bisanya kumpul keluarga karena pas liburan, ini tidak jadi masalah. Tapi jangan pernah yang pertama saudara larut dalam euforianya, dan jangan saudara ikut-ikutan merayakan atau memberikan ucapan selamat yang bukan hari raya iman kita. Karena ketika kita mengucapkan salam ini, sama saja kita itu sedang mengamini hari raya ini gitu loh saudara. Dan sama saja kita itu sedang mengamini ada Tuhan lain selain siapa? Bapak Yahweh dan Yesua. Kalau saudara mengucapkan selamat, yang dideteksi Bapak Yahweh itu seperti itulah. Kamu itu sudah orang percayaku. Katanya orang percaya Yahweh dan Yesua, kok masih ikut-ikutan dalam ritual tradisi yang tidak berkaitan dengan iman percaya yang dari aku? Nah saudara akan dideteksi Bapak Yahweh seperti itu gitu loh. Saya mau tanya, susah ya jadi orang percaya ya? Susah atau gampang saudara? Oh jawabnya apa talot? Susah atau gampang jadi orang percaya? Gampang banget, sopo ngomong angel. Gampang. Susah itu kan kalau kita menentang. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus, bawa aku masuk lebih dalam penyingkapan-penyingkapanmu, bawa aku lebih dalam kebenaranmu, ya kita akan dengan santai saja ya. Saya banyak dikirimi Pak Nino gongsi fatsai, tak jarno gitu loh. Selamat Natal ya Pak Nino, terus mohon maaf lahir dan batin, wes campur gado-gado ya, semua ucapan itu datang ke saya. Ya wes biarlah ya, karena orang kenal mau bagaimana lagi. Mohon maaf lahir dan batin ya Pak Nino. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa ketika kita itu mengucapkan salam ini, itu sama saja kita sedang mengimani
hari raya ini. Sedangkan hari raya ini bukan untuk iman percaya kita. Dan kita itu juga sedang mengamini ada Tuhan lain selain Yesua. Yang jadi masalah, tidak pernah ada Tuhan lain selain Bapak Yahweh dan Yesua. Yang kalau kita mau tunjukkan buktinya. Ayo, kamu ngaku punya Tuhan, Tuhanmu wujudnya apa? Kalau Tuhanku wujudnya roh dan dia adalah Tuhan yang hidup. Ada Tuhan lain yang wujudnya roh dan dia hidup? Tidak ada, cuman Bapak Yahweh dan Yesua. Jadi jangan kita ikut-ikutan mengamini dan mengimani dengan cara kita memberi salam, saudara. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam. Torah yang keenam dikatakan lo tirsak, yang artinya jangan membunuh. Manusia kita, saudara, seringkali berpikir bahwa definisi membunuh itu ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Ya kan, manusia seringkali berpikirnya begitu. Yang namanya membunuh itu kalau menghilangkan nyawanya orang lain. Tapi kalau seperti gambar di depan ini sebetulnya juga sedang membunuh orang ini. Cuman yang dibunuh apanya? Karakternya, gitu loh. Ya toh, wong dia request lagu Birunya Cinta, ndak ada bah, sing ono siksa kubur. Nah ini kan sama saja dengan kata lain, ndang mati mbah. Ya, kan sama aja begitu, saudara-saudara sekalian. Cuman definisi orang ketika mendengar kata membunuh, itu seringkali yang ada di pikirannya apa? Ketika orang menghilangkan nyawa orang lain. Sebetulnya tidak hanya itu, saudara, definisinya. Tapi ketika ada saudara seiman kita mundur dari Tuhan karena sikap kita yang brengsek, di situ sebetulnya kita itu sedang membunuh orang itu. Sekalipun yang dibunuh itu bukan fisiknya orang itu, saudara. Ya, tapi saudara harus tahu, kalau sampai ada saudara seiman satu roh kita mundur dari pertemuan ibadah, bahkan parahnya mundur, kemudian orang itu tidak mau percaya Bapak Yahweh lagi, karena melihat orang-orang Bapak Yahweh percaya Bapak Yahweh kok brengsek, kok seperti ini, dan kemudian orang itu kembali ke imannya yang lama. Asal saudara tahu, saudara itu sedang membunuh orang itu loh. Sekalipun yang saudara bunuh itu bukan fisik orang itu, tapi yang saudara bunuh itu apanya? Apanya? Imannya orang itu, saudara-saudara sekalian. Ya, jangan kita membunuh orang lain dengan cara seperti ini. Ini namanya silent killer, ya, pembunuhan yang tidak kerasa, tidak keluar darahnya, tapi orang itu mati, gitu loh. Kalau orang itu mati imannya, itu bahaya, saudara. Orang sudah mati imannya, orang tawar imannya, jangankan mati imannya, tawar imannya itu aja sudah bahaya kok. Karena ketika orang itu imannya sudah tawar, untuk kemudian orang itu dibangkitkan untuk kembali kepada Tuhan lagi, itu susahnya minta ampun. Lebih gampang mempertobatkan orang yang baru daripada membangkitkan iman orang yang sudah tawar atau orang yang sudah mati imannya. Jadi hati-hati dengan sikap kita, ya, karena ketika sampai ada orang itu mundur, tidak percaya Bapak Yahweh lagi atau Yesua karena sikap kita, sebetulnya kita sudah membunuh orang itu. Kalau sikap saudara orang mundur karena sikap saudara yang memberitakan, menyampaikan kebenaran, it's okay, tidak apa-apa. Saudara tidak akan kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang itu mundur hanya karena sifat saudara yang brengsek, saudara tanggung jawabnya sangat berat di hadapan Tuhan. Ini yang keenam. Kemudian Torah yang ketujuh. Di situ dikatakan lo tinam, yang artinya jangan berzina. Perzinahan, saudara, seperti kita ketahui, tidak hanya berbicara soal perzinahan jasmani, tapi yang namanya perzinahan itu juga berbicara soal perzinahan rohani. Tadi kalau saudara perhatikan di depan, di dalam Torah yang kedua kita diberitahu bahwa jangan sampai kita datang minta tolong atau minta pertolongan kepada roh-roh lain selain Bapak Yahweh. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu satu Elohim yang pencemburu.
Tadi di Torah yang kedua, secara tidak langsung kalau saudara perhatikan baik-baik dan saudara menyimak di dua hal. Yang pertama di slide di depan ini, yang kedua saudara menyimak di kitab suci saudara. Saudara akan tahu bahwa di Torah yang kedua kita diberitahu jangan sampai kita itu minta pertolongan kepada roh-roh lain selain Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu adalah Elohim yang pencemburu, saudara-saudara sekalian. Jadi hati-hati, jangan saudara mengandalkan atau berpegang atau berdiri di atas kata ikhtiar. Hati-hati ini. Tidak perlu saya sebut iman percayanya namanya apa, tapi saya katakan ada satu iman percaya yang melegalkan boleh ikhtiar. Artinya apa? Kamu sudah berdoa sama Tuhan, boleh kamu ikhtiar. Kan ikhtiar itu artinya berusaha gitu loh. Cari pertolongan juga ke dukun atau ke paranormal, ndak apa-apa. Nanti sik-sikan sing nulung sing dhisik. Lah memangnya balapan, memangnya Grand Prix apa gitu loh. Ada satu iman percaya yang seperti itu saudara. Ketika umatnya itu sudah datang minta tolong sama Tuhannya lewat doa, lalu pemimpinnya ngomong apa? Pak, boleh enggak? Selain saya berdoa, saya juga berikhtiar. Memang ikhtiarnya mau apa? Saya rencana mau datang ke orang pinter ini, ke orang tua ini untuk minta tolong. Karena katanya orang pinter ini atau orang tua ini pinter. Dia bisa membantu banyak orang dan dia sudah sering bantu banyak orang. Jadi maksud saya nanti sik-sikan gitu loh Pak. Ya sik Tuhan atau sik orang pinter ini. Oh boleh silakan. Yang penting apa yang jadi pergumulanmu selesai aman. Itu jawaban aman saudara. Kalau saya ditanya begitu orang itu, orang usah. Nek sudah minta tolong sama Bapak Yahweh ya ndak usah tekan Gunung Kemukus. Ndak usah sampai ke gunung lainnya. Mbok cari kemana-mana Bapak Yahweh apa ngasihnya di Gunung Rinjani 129 percuma tak kandani ya. Saudara nyari pertolongan ke Gunung Kemukus, Gunung Kawi, terus gunung apa meneh? Gunung Lawu apa nata? Kowe tok ketok sing mrono. Ya. Saudara nyari pertolongan ke Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Eko ke Gunung Lawu. Lawu ternyata Gunung Dieng. Bapak Yahweh itu ngirim pertolongannya di Gunung Rinjani 129, ngerti tak? Carilah di sini dan engkau akan mendapatkan pertolongan itu. Amin. Haleluya. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8. Torah yang ke-8 dikatakan lo tignov, jangan mencuri. Sadale tulis kayak ngono ya. Saudara-saudara sekalian, sama seperti halnya perzinahan yang tidak hanya berbicara soal perzinahan jasmani, tapi juga berbicara tentang perzinahan rohani. Demikian pula dengan mencuri, saudara. Mencuri itu tidak hanya ketika seseorang itu jadi klepto atau tukang ngambil, ya, atau tangannya gratil, ya, nek bahasa prokemnya tangannya gratil. Kalau tidak ngerti klepto itu tangan gratil, ya. Gratil rak sadar gitu loh maksudnya. Mencuri itu tidak hanya ketika seseorang itu jadi klepto atau tukang ngambil. Tapi sebetulnya saudara, ini hati-hati. Ini sering terjadi di ranah pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, mencuri itu tidak hanya ketika seseorang itu klepto tangannya. Atau ketika seseorang itu jadi tukang ngambil di mana-mana. Tapi ketika seorang pelayan Tuhan, kalau ini saya bicara di ranah pelayanan ya, ketika seorang pelayan Tuhan itu berharap pujian, seorang pelayan Tuhan itu berharap aplaus atau tepuk tangan ketika melayani Tuhan. Di sini saudara, sebetulnya pelayan Tuhan dia sudah mencuri kemuliaannya Bapak Yahweh. Maka terkadang saya heran ketika ada orang yang tanya sama orang begini saudara. Ketika dia sudah selesai melayani, dia tanya ke orang yang dilayani. Atau gampangnya tanya ke jemaatnya. Gimana tadi? Teman-temanmu yang dengar aku khotbah, piye responnya? Api pora? Saya kadang mikir,
Lah khotbah apik pora itu bagaimana sih sebetulnya? Gitu loh. Khotbah bagus atau enggak itu kalau menurut saya enggak ada. Yang ada itu khotbah jadi berkat atau enggak. Yang benar seperti itu. Sekalipun menegur kalau itu jadi berkat ya lebih bagus. Daripada khotbah itu membangkit-bangkitkan ngomong berkat-berkat tetapi kenyataannya tidak pernah jadi berkat. Terkadang saya heran. Ini orang habis melayani Tuhan tapi kok tanya piye khotbahku apik ora? Saya heran saudara. Maka tadi saya katakan apa di depan? Mencuri itu tidak hanya ketika orang itu tangannya klepto. Tapi ketika seorang pelayan Tuhan itu berharap pujian, berharap aplaus tepuk tangan dari audiens yang mendengarkan. Sebetulnya dia sedang mencuri kemuliaan Bapak Yahweh. Ingat loh, Hillel bin Syahar atau siapa? Lucifer dulu jatuhnya juga dari mana? Dari seperti ini saudara. Pengen diapain? Pengen dikeploki gitu loh. Pengen dikasih pujian dari siapa? Dari malaikat-malaikat yang lainnya. Maka dia dijatuhkan Bapak Yahweh. Hati-hati. Saudara yang melayani Tuhan di sini. Saya rasa pengalaman-pengalaman pelayan-pelayan Tuhan di sini sudah memberi pelajaran yang berharga untuk kita. Jangan sekali-kali ketika kita melayani, kita berharap pujian dari orang. Maka ketika saya tidak pernah berharap pujian dari orang, saudara tahu, saya bisa dengan lenggang kangkung khotbah. Saya meh khotbah keras negur-negur, atau saya khotbah iman, ya tenang aja. Karena apa? Saya tidak pernah berharap puji-pujian dari orang. Bahkan saya selalu berdoa, tenggelamkan saya di dalam kemuliaan-Mu. Saya mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepadamu Bapak Yahweh. Karena sebetulnya sesungguhnya Engkaulah yang membuat saya bisa berbicara dengan baik. Karena apa? Jangan sampai ada celah sekecil mungkin untuk saya mencuri kemuliaan Bapak Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian, perhatikan ini baik-baik. Hillel bin Syahar atau Lucifer itu dulu jatuhnya juga dari pengen dipuji. Gitu loh saudara-saudara sekalian. Ini yang ke-8, lalu yang ke-9. Torah yang ke-9 dikatakan lo ta'aneh bereha et syaker, yang artinya jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Nah saudara-saudara sekalian, di Torah yang ke-9 ini kita jangan pernah berpikir kalau pendusta itu cuman tukang bohong. Pendusta itu juga orang-orang yang suka membicarakan atau mengumbar kejelekan orang lain. Dan oleh Bapak Yahweh, orang yang seperti ini, yang suka membicarakan atau ngumbar kejelekannya orang lain, atau saya membahasakan dengan apa? Ngerasani, ini akan disebut orang yang lidahnya apa ini? Lason hara. Apa itu lason hara? Lason hara itu orang yang lidahnya jahat. Gitu loh. Lason itu artinya lidah, ha artinya de atau itu, atau yang, ra itu artinya jahat. Jangan saudara berpikir bahwa seorang pendusta itu cuman orang yang tukang bohong, gitu loh. Jangan saudara berpikir seperti itu. Tapi ketika orang itu suka membicarakan kejelekannya orang lain oleh Bapak Yahweh, orang yang seperti ini akan disebut orang yang lason hara. Kira-kira saudara, apa yang akan dilakukan Bapak Yahweh kepada orang yang lidahnya itu jahat atau lason hara ini? Atau lidah jahat yang suka mengumbar kejelekan orang lain? Kira-kira Bapak Yahweh akan melakukan apa terhadap orang-orang seperti ini saudara? Ya, kita lihat apa yang akan dilakukan Bapak Yahweh kepada orang-orang yang lidahnya jahat. Bapak Yahweh akan membuat orang yang lidahnya jahat tidak akan menikmati hari-hari yang baik. Perhatikan ini baik-baik. Jadi hati-hati. Kalau saudara mendeteksi lidah saudara itu sudah lason hara, saudara suka ngumbar kejelekannya orang lain, atau mungkin saudara itu mulutnya rehilut. Rehilut itu mulut yang tidak bisa memfilter tentang kejelekan orang, tapi begitu saja langsung disiarkan kemana-mana. Itu rehilut. Kalau lason hara itu yang jahat lidahnya, gitu loh, menghasut dan
menentang firman dan sebagainya itu termasuk lason hara. Dengan orang-orang yang seperti ini, Bapak Yahweh itu akan membuat orang seperti itu tidak akan pernah menikmati hari-hari yang baik. Jadi di sini hati-hati dengan lidah kita supaya kita bisa menikmati hari-hari yang baik bersama dengan Bapak Yahweh. Amin. Kita baca bersama-sama. Alef Kepa atau 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Yuk kita baca saudara ya. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Kita baca pelan-pelan ya supaya kita bisa menikmati ayat ini. Alef Bet Gimel. Sebab siapa yang ingin mencintai kehidupan dan melihat hari-hari yang baik, biarlah ia apa itu? Mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya agar tidak membicarakan apa itu? Tipu muslihat. Tetapi biarlah dia berbalik dari yang jahat dan melakukan yang baik. Biarlah dia mencari perdamaian dan mengejarnya. Sebab mata Yahweh ada atas orang benar dan telinganya tersedia bagi permohonan mereka. Tetapi wajah Yahweh melawan orang yang berbuat jahat. Dengan kata lain, Bapak Yahweh itu juga melawan orang yang apa ini? Lason hara. Orang yang seperti ini hari-harinya itu tidak mungkin baik. Saya sudah melihat sendiri saudara. Orang-orang yang lidahnya lason hara, jahat, ganggu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya perhatikan tidak ada hari-hari dalam kehidupannya yang baik. Ini bukan saya ngeklaim sendiri. Tapi kalau saya ngomong seperti ini karena memang saya melihat sendiri saudara. Bahwa apa yang dikatakan Bapak Yahweh itu akan perang sama orang model seperti ini yang lidahnya jahat. Dan hari-hari orang itu tidak akan dibuat baik. Itu benar-benar terjadi loh saudara. Ya, jadi hati-hati dengan setiap ucapan yang keluar dari lidah kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu akan dideteksi Bapak Yahweh sebagai lason hara. Nah, tapi mungkin ada di antara kita yang bertanya begini. Atau katakanlah, bagaimana kalau ada kasus yang seperti ini saudara? Pak, bagaimana kalau saya tahu ada seseorang yang brengsek, dan orang yang brengsek itu dia berusaha mendekati keluarga saya atau orang yang saya kenal. Kira-kira saya juga tidak boleh memberitahukan kebrengsekannya kepada keluarga atau orang yang saya kenal. Supaya jangan sampai saya itu disebut lason hara Pak. Karena kalau sekarang saya sudah dikasih tahu ternyata dengan orang yang lason hara, Bapak Yahweh itu akan membuat hari-harinya menjadi tidak baik. Dan nanti saya takutnya Pak, kalau saya ngasih tahu keluarga saya dan orang-orang yang saya kenal, yang saya kasih tentang kebrengsekannya orang itu, jangan-jangan saya bisa dideteksi Bapak Yahweh lason hara. Wah, saya tidak mau dong Pak. Kalau hari-hari saya itu kemudian dibuat Bapak Yahweh menjadi tidak baik. Saya kan mau hari-hari saya setiap hari dibuat selalu baik oleh Bapak Yahweh. Kira-kira bagaimana saudara? Kalau kita tahu ada orang brengsek dan orang yang brengsek itu coba-coba mendekati keluarga kita. Saudara sama keluarga sayang enggak? Saya tanya. Sayang. Kira-kira kalau ada orang brengsek mendekati keluarga yang saudara sayangi, sikap saudara, langkah saudara apa? Diam atau kasih tahu? Kasih tahu. Tapi bagaimana? Kalau saya ngasih tahu nanti saya akan dicap lason hara enggak sama Bapak Yahweh? Saya katakan boleh atau tidak kita memberitahu kebrengsekan orang itu? Saya katakan boleh. Asal apa? Konsep pembicaraannya hanya bersifat apa ini? Informasi atau pemberitahuan yang tujuannya supaya keluarga kita atau orang yang kita kenal tidak kena dengan brengseknya orang itu. Gitu loh saudara. Kalau saudara ngasih taunya hanya sifatnya sebagai pemberitahuan. Oh, kamu mau coba bisnis sama orang itu ya? Ya begini ya, saya tak coba cerita tentang orang itu, tapi tolong hatimu netral. Lalu yang kedua saudara biasakan. Ajak orang itu berdoa sebelum saudara bicara. Saya mesti begitu. Saya ajak orang itu berdoa, dalam doa itu saya katakan Bapak Yahweh, saya mau bicara dengan si A, si B, dan si C.
tentang hal ini. Saya minta kepada Bapak Yahweh, kiranya Engkau tidak mendeteksi ucapan saya ini sebagai lason hara atau rehilut. Tapi buatlah saya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Buatlah jantung hati saya memiliki motivasi hanya ingin memberitahu sebatas informasi, supaya orang yang saya kasihi tidak kena dengan brengseknya orang itu. Undang Roh Kudus untuk ikut dalam pembicaraan itu, saudara. Biasakan yang seperti ini. Undang Roh Kudus dalam pembicaraan itu, baru saudara bicara. Dan saudara katakan, jelaskan, ini saya hanya kasih masukan karena saya tahu. Karena kalau saya ngerti, saya tidak ngomong, nanti saya bisa kamu salah-salahkan. Ya, jadi saya ngomong begini hanya sebagai informasi. Tapi pembicaraannya tidak boleh diteruskan berlanjut ke arah mana ini? Pergunjingan atau ngerasani, merasa terus panjang-panjang dermimil tekan dindi gitu loh. Jangan terus ngoceh kemana-mana, sudah cukup sebatas memberi informasi tentang brengseknya orang itu, supaya brengseknya orang itu jangan kena ke orang lain. Tapi nanti saudara juga harus konsekuen. Kalau orang itu sudah bertobat, ya saudara kasih perimbangannya. Saudara kasih tahu, bagaimana dulu jadi bisnis dengan orang itu? Oh, belum jadi. Ya kalau sekarang kamu bisnis tidak apa-apa sama orang itu. Karena orang itu saya perhatikan dia sudah merubah sikapnya. Dia sudah berubah, dia sudah bertobat. Tidak apa-apa kalau kamu mau teruskan bisnis. Ya, jadi boleh asal pembicaraannya hanya bersifat informasi atau pemberitahuan, tapi jangan diteruskan ke arah pergunjingan atau ngerasani. Jadi kalau konsepnya hanya untuk memberitahu supaya kita tidak kesalahan, tapi yang kita sampaikan itu harus betul-betul fakta, gitu loh. Ketika kita memberitahu, yang kita sampaikan, yang kita beritahu juga harus fakta. Yang kita beritahukan itu harus fakta, saudara. Jangan sampai apa? Karena kita tidak suka dengan orang itu, lalu kita bikin gosip untuk orang itu. Kita fitnah orang itu, kita jelek-jelekan, kita jatuhkan orang itu. Jangan seperti itu yang tidak boleh, gitu loh. Tapi kalau kita benar-benar ngerti faktanya, kita ngerti orang itu brengsek, dan kita tidak mau orang lain kena, ya kita boleh kasih tahu, supaya orang lain jangan kena, saudara-saudara sekalian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat juga khotbah Yesua di bukit tentang 8 ucapan bahagia yang ditulis di dalam kitab Matius, sebetulnya masih ada beberapa ucapan bahagia yang tidak ditulis di dalam kitab suci, saudara. Jadi kekristenan mengenal ada 8 ucapan bahagia. Tapi sebetulnya ucapan bahagia itu jumlahnya tidak hanya 8. Karena masih ada yang belum ditulis di dalam kitab suci. Tapi perkataan Yesua ini juga dicatat di gulungan kitab yang ditemukan di Gua Qumran. Yang satu di antaranya, catatan itu atau catatan ucapan bahagia itu berkaitan dengan Torah yang ke-9 yang dikatakan apa tadi? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Masih ada beberapa ucapan bahagia yang tidak ditulis di dalam kitab suci yang kita punya, tapi itu tercatat atau tertulis di gulungan kitab yang ditemukan di Gua Qumran. Yaitu perkataan Yesua yang dikutip dari gulungan nomor 4Q525 fragmen 2 kolom 2 yang ditulis, diberkatilah mereka yang dengan jantung yang bersih atau dengan hati yang bersih dan tidak memfitnah dengan lidahnya. Ini kalau saudara cari di 8 ucapan bahagia, tidak ada, saudara. Tapi ternyata di gulungan nomor 4Q525 fragmen 2 kolom 2, di situ ditulis, diberkatilah mereka yang dengan hati yang bersih dan tidak memfitnah dengan lidahnya. Dari sini saudara, kita bisa tahu kalau Bapak Yahweh itu begitu benci dengan yang namanya lason hara. Tapi Bapak Yahweh akan memberkati orang yang jantung hati dan lidahnya itu bersih atau safa berurah. Ini Torah yang ke-9. Kemudian Torah yang ke-10 atau Torah yang terakhir,
Di situ dikatakan lo tahamot, pit re'e, lo tahmot, eset re'e, wa abdoa amato wa syoro, wa hamuru wa kol aser le re'e. Yang artinya jangan mengingini rumah, istri, budak atau wanita pelayan, lembu, keledai jantan atau segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Bapak Yahweh bikin aturan seperti ini, saudara? Jangan kita mengingini segala sesuatu yang sudah dimiliki teman-teman kita atau sesama kita. Kalau kita berbicara soal mengingini istri sesama, saya jadi teringat sama nahas, saudara. Ya, nahas. Saya sudah memberitahu nahas itu makhluk yang punya kemiripan sama seperti manusia. Nahas itulah yang disebut dengan kata ular di dalam kitab Kejadian. Yang disebut ular itu menggoda Hawa. Saudara jangan mengira ular yang dimaksud itu ular yang melata yang menggoda Hawa, itu bukan. Ya, tetapi ular di situ ditulis dengan kata nahas. Nahas itu wujudnya persis plek seperti kita. Pokok tidak ada bedanya sama sekali. Dia punya dua mata di depan begini, dia punya telinga di samping seperti ini, tangannya seperti kita, tubuhnya, kakinya seperti kita, rambutnya juga seperti kita. Cuman bedanya nahas itu dari kaum binatang atau dari keluarga binatang. Dan binatang itu hanya punya satu level jiwa roh yang disebut dengan nefes, yang berbicara tentang biological life, yang di dalamnya, di mana di dalam biological life atau kehidupan biologis itu hanya ada satu isinya yang disebut dengan naluri. Maka kita mengenal binatang itu hidup dengan apanya? Nalurinya. Maka kalau saudara lihat ayam, kucing, anjing, waktu lihat ada babon atau pejantan lain yang lewat, ayam, kucing sama anjing ini tidak peduli itu babone sopo, pejantane siapa, habis kawin sama siapa, pokok lewat depannya tubruk mesti. Betul saudara? Kenapa kok binatang seperti ini? Karena binatang itu hanya punya satu level jiwa roh yang disebut dengan nefes, yang di dalamnya berbicara tentang biological life atau kehidupan biologis, yang di dalamnya itu hanya ada satu unsur yang disebut dengan naluri. Di Torah yang ke-10 ini saudara, sebetulnya kenapa Bapak Yahweh itu bikin aturan seperti ini saudara? Wong pengen kok tidak boleh. Ya toh kalau kita renung-renungkan ya, wong pengen duwe pengenan kok ora entuk gitu loh. Tapi ternyata Bapak Yahweh itu punya maksud. Di Torah yang ke-10 ini sebetulnya Bapak Yahweh itu baik. Bapak Yahweh itu sedang mengingatkan kita bahwa level kita itu tidak sama dengan binatang, tapi kita ada di atasnya binatang. Artinya apa ini? Kita lihat di depan. Manusia diciptakan Bapak Yahweh memiliki 5 level jiwa roh. Yang pertama yaitu nefes, yang berbicara tentang biological life atau kehidupan biologis. Kemudian manusia itu juga diciptakan memiliki ruah yang berbicara tentang emotional life atau kehidupan emosional. Lalu manusia itu juga punya yang namanya neshama yang berbicara tentang intelligent life atau kehidupan kecerdasan. Manusia punya hayim atau hayah yang berbicara tentang transcendental life atau kehidupan yang melampaui dunia fisik. Ini berbicara tentang dunia-dunia alam supranatural. Lalu manusia itu juga diciptakan memiliki yehida yang berbicara tentang esens atau esensi dari makhluk tersebut. Sedangkan binatang itu cuma punya berapa ini? Satu level jiwa roh yang disebut dengan nefes yang berbicara tentang biological life atau kehidupan biologis. Maka kita mengenal binatang itu hidup dengan nalurinya, saudara-saudara sekalian. Kenapa kok Bapak Yahweh itu ngomong jangan mengingini semua milik sesamamu? Ya, dengan kata lain Bapak Yahweh itu sedang ngomong apa? Jangan pengenan, ojo pengenan gitu loh. Kalau ada orang lain punya seperti ini, punya barang ini,
ndak usah pengenan. Ya, kalau pengen boleh tapi jangan nerjang-nerjang. Terus utang sana utang sini, ngerampok sana ngerampok sini, nyuri sana nyuri sini untuk mendapatkan barang yang persis dengan tetangga kita, itu yang ndak boleh. Kita pengen berdoalah, Bapak Yahweh, aku minta karena aku butuh barang yang seperti itu. Kenapa Bapak Yahweh memberitahu kita jangan gampang kita itu pengenan punya sesama kita, saudara? Karena Bapak Yahweh ngerti, saudara, kalau sifat pengenan itu dominan, kita itu bisa jadi seperti apa? Binatang, ngerti? Ya. Kenapa Bapak Yahweh itu bikin aturan jangan mengingini milik sesamamu? Karena kalau kita itu pengenan dan sifat pengenan atau sikap pengenan itu dominan, kita itu akan jadi seperti apa tadi? Binatang. Kita tidak akan peduli yang kita pengen itu punya siapa. Maka tadi saya kasih contoh apa? Ada ayam, anjing, kucing, terus ada babon lewat atau pejantan lewat. Tidak peduli. Babon sama pejantannya habis kawin sama siapa? Tubruk. Pokok lewat ngarepku tak tumbruk. Kan gitu, saudara-saudara sekalian. Dan tentunya saudara, Bapak Yahweh memberitahu seperti ini, karena kalau orang itu jadi pengenan, orang bisa seperti binatang. Dan ketika orang itu sudah jadi seperti binatang, maka akan hilang yang namanya rasa peduli. Dan tentunya ketika rasa peduli itu tidak ada lagi, inilah yang akan menimbulkan yang namanya niat jahat. Paham saudara-saudara sekalian? Ya, jadi maksud Bapak Yahweh tidak boleh kita pengenan ya seperti itu, step by stepnya, pengertiannya. Kita tidak boleh pengenan supaya tidak apa tadi, jangan sampai kita seperti binatang. Karena kalau kita sudah seperti binatang, akan hilang yang namanya rasa peduli. Dan ketika rasa peduli itu hilang, akan muncul yang namanya niat jahat. Itulah kenapa Bapak Yahweh melarang orang-orang percayanya itu jangan gampang kepinginan. Coba saudara perhatikan orang ini, saudara. Orang yang selingkuh ini kira-kira karena apa? Coba saya tanya. Ada yang pernah selingkuh enggak di sini? Coba saya tanya, orang yang selingkuh ini karena apa? Orang yang selingkuh ini karena pengen suami atau istrinya orang lain. Lah bukankah ini sama seperti binatang ini, saudara? Yang tidak peduli pejantan atau babonnya siapa, tidak peduli pejantan atau babonnya siapa, pokok apa ini? Tubruk. Lah padahal ini bar ditubruk sama si Sastro, ya toh, sama si Jarwo. Tapi ternyata si Prapto ikut nubruk, gitu loh. Tidak peduli, karena apa? Di jari jemarinya tidak ada cincin yang melingkar, ya toh, tidak ada ikatan, gitu loh. Jadi orang yang selingkuh ini karena apa? Karena pengen suami atau pengen istrinya orang lain. Nah kalau sudah seperti ini, bedanya sama binatang ini apa? Tidak ada, gitu loh. Asal tubruk. Maka Bapak Yahweh memberitahu, tidak usah gampang pengenan, gitu loh. Dan melalui Torah ke-10 ini, sekarang kita tahu kenapa Bapak Yahweh begitu mengasihi kita. Dan Bapak Yahweh mengatakan kepada kita, sebab engkau berharga di mataku, engkau mulia dalam pandanganku, engkau dihormati dan aku Yahweh sangat mengasihimu. Gitu loh saudara. Sekarang melalui Torah yang ke-10 ini kita ngerti kenapa Bapak Yahweh begitu mengasihi kita dan mengatakan kepada kita. Kita baca sama-sama, Alef Bet Gimel. Sebab engkau berharga di mataku, engkau mulia dalam pandanganku, engkau dihormati dan aku mengasihimu. Kenapa kok Bapak Yahweh begitu mengasihi kita dan mengatakan ini kepada kita? Ya ini semua karena Bapak Yahweh menciptakan kita dengan level jiwa roh yang lengkap. Satu kelengkapan untuk ciptaannya yang paling sempurna, paling indah, paling baik dan paling mulia, yaitu kita sesemua kekasih-kekasihnya Bapak Yahweh. Amin. Inilah kenapa Bapak Yahweh itu ngomong sama kita, dia bikin aturan yang ke-10. Jangan gampang pengenan, gitu loh.
Jangan gampang mengingini barang atau milik sesamamu manusia. Karena Bapak Yahweh itu sangat mengasihi kita, ya. Kita sangat dianggap berharga di mata Bapak Yahweh. Setelah dianggap berharga, kita dianggap apa? Mulia di dalam pandangannya Bapak Yahweh. Dan ketika kita dideteksi mulia di dalam pandangan Tuhan, Bapak Yahweh itu buat kita berharga, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Amin. Sebabnya apa? Karena Dia ciptakan kita dengan level jiwa roh yang lengkap, yaitu kelengkapan untuk ciptaannya yang paling indah dan paling Dia kasihi, paling baik dan paling mulia. Dan itulah kita semua, kekasih-kekasihnya Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Sebagai penutup, kita baca sama-sama kitab Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? Yesaya 43 ayat yang keempat. Kita baca dengan suara yang keras. Kita imani dan kita amini bahwa benar-benar kita berharga di mata Bapa Yahweh. Alef, Bet, Gimel. Sebab engkau telah menjadi berharga di mataku. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. Dan aku memberikan orang-orang sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Amin. Sekarang saudara baca, saudara tambahi nama saudara di depan kata engkau, ya. Sebab engkau, kalau namamu jenengmu sebut ya. Kalau saya ya sebab engkau Lino. Kalau Bu Mary, sebab engkau Mary telah menjadi berharga di mataku, dan seterusnya. Aja lali jenenge dhewe ya. Namanya sendiri aja. Yuk kita baca. Yuk bangkit berdiri yuk ya. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Ayo kita baca bersama-sama ya. Pak Galuh gabung, ayo baca bareng. Ya, sebut namanya. Alef, Bet, Gimel. Sebab engkau Nino telah menjadi berharga di mataku. Engkau dihormati dan aku mengasihimu. Dan aku memberikan orang-orang sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti jiwamu. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, silakan saudara duduk lagi. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa di depan kita ada roti dan susu, saudara. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita akan mendapatkan roti keju ini dan susu ini, saudara. Tapi sebelum nanti kita makan dan minum sama-sama, kita akan lihat dulu kenapa ada dua makanan dan minuman ini di depan kita. Pada dasarnya saudara, ketika makanan minuman yang ada di depan ini, atau kedua makanan minuman yang ada di depan ini, yaitu roti keju dan susu, ini mengandung satu bahan yang sama, yaitu susu. Nah, lalu kenapa dairy atau segala sesuatu yang berhubungan dengan susu ada dalam setiap perayaan Syavuot? Ada 4 hal yang akan saya jelaskan secara singkat. Kenapa dairy atau segala sesuatu yang berhubungan dengan susu itu ada dalam setiap perayaan Syavuot? Yang pertama, ketika orang-orang Yahudi pada waktu itu menerima Torah di Gunung Sinai, termasuk menerima instruksi khusus untuk bagaimana menyembelih dan menyiapkan daging untuk dimakan. Sampai saat itu orang-orang Yahudi belum mengikuti pola hukum ini. Sehingga semua daging dan panci masak mereka itu dianggap tidak layak. Karena pada waktu itu belum keluar aturan cara mengolah makanan yang benar seperti apa. Dan makanan yang benar yang harus dimakan itu seperti apa. Maka semua daging dan semua peralatan masak mereka, mau panci, mau sutel, mau gorengan, itu dianggap apa ini? Tidak layak. Nah, kenapa kok dianggap tidak layak? Karena saat mereka menerima aturan yang baru dari Torah tentang makanan dan minuman, aturan itu jatuh pada hari Sabat.
atau aturan itu diberikan Bapak Yahweh tepat pada hari Sabat. Cuman masalahnya pada hari Sabat mereka itu tidak boleh mengolah makanan. Tapi masalahnya juga mereka harus tetap apa ini? Makan, harus tetap ngisi perutnya, gitu loh saudara. Nah, maka satu-satunya makanan yang bisa mereka makan adalah susu yang tidak memerlukan persiapan sebelumnya, yang sudah mereka bawa sejak sebelum hari Sabat. Jadi ini awal mula kenapa orang-orang Yahudi makan makanan yang sifatnya dairy atau makan makanan yang mengandung susu. Karena pada saat mereka menerima khason atau pewahyuan dari Bapak Yahweh di Gunung Sinai, waktu itu hari Sabat saudara, ngepasi hari Sabat yang tidak boleh dipakai untuk mengolah makanan. Maka karena waktu itu mereka tidak boleh mengolah makanan, mereka minum susu yang mereka bawa sebelum hari Sabat. Sampai di sini dulu saudara paham? Paham ya? Mereka tidak boleh mengolah makanan, sedangkan aturannya baru turun hari itu. Tapi yang jadi masalah, mereka perutnya juga harus tetap diapain? Diisi, dikasih makan. Nah terus bagaimana? Mereka makan dan minum susu yang mereka bawa sebelum hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang pertama, kenapa ada susu di depan kita sekarang ini dalam perayaan Syafuot. Lalu yang kedua, kenapa ada makanan yang sifatnya dairy atau makanan yang mengandung susu di perayaan Syafuot? Adanya makanan yang mengandung susu di perayaan Syafuot ini karena Torah disamakan dengan susu. Kenapa ada makanan yang sifatnya dairy atau segala sesuatu yang mengandung susu di perayaan Syafuot? Karena Torah itu disamakan dengan susu, yaitu sama seperti susu yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menopang tubuh manusia seperti bayi yang menyusu. Demikian pula dengan Torah yang menyediakan semua makanan rohani untuk iman percaya yang diperlukan setiap jiwa manusia. Ya. Yang kedua, kenapa ada makanan yang sifatnya dairy itu karena Torah disamakan dengan susu. Kita semua pasti pernah mengalami saudara. Karena kita ketika masih bayi dulu, kita tidak makan makanan lain selain susu. Terkecuali bayi pedalaman sing didublek gedang. Ya toh, saya perhatikan bayi pedalaman, kalau saudara perhatikan buadanya kan kentot-kentot itu. Buadanya kenceng-kenceng. Kenapa? Begitu lahir ndak berselang lama sama mamanya itu didublek gedang. Didublek ngerti? Jejeli gedang gitu loh. Jejeli, makanya buadanya kentot-kentot, badannya kenceng-kenceng. Tapi kalau sebetulnya dari Bapak Yahweh, konsepnya Bapak Yahweh, bayi itu ya harus minum apa? Susu, belum makan dulu gitu loh saudara-saudara sekalian. Ya, dan kita semua pasti pernah mengalami ketika kita masih bayi, kita tidak makan makanan lain selain air susu ibu kita. Dan ajaibnya saudara, perhatikan ini baik-baik. Ajaibnya, kita yang cuman minum susu pada waktu bayi, tapi kita bisa tetap bertahan hidup sampai hari ini saudara. Itu ajaibnya. Ya, nah inilah yang dimaksud Torah yang disamakan dengan susu. Sama seperti halnya susu yang memiliki kemampuan menopang manusia atau menopang tubuh manusia. Demikian pula dengan Torah Bapak Yahweh akan menyediakan semua makanan yang baik, bahkan yang terbaik untuk jiwa kita, orang-orang yang percaya Bapak Yahweh. Amin. Jadi nek orang penyakitan imannya itu karena apa? Saudara bisa buktikan kata-kata saya benar atau enggak. Nek orang penyakitan imannya, ya, satu di antaranya itu bisa saya pastikan orang itu menolak dan anti Torah. Karena apa saya ngomong begini? Torah disamakan apa ini? Susu. Wong bayi ndak makan pisang, ndak makan nasi, cuman dikasih susu, dia bisa sehat, bisa tumbuh besar.
Satu di antaranya, beberapa di antaranya siapa? Ya kita-kita ini, gitu loh. Ini bukti kalau susu itu bisa menopang tubuh manusia dengan baik. Nah, ini sama seperti halnya dengan Torah. Torah itu juga bisa menopang setiap kebutuhan iman percaya kita, karena Torah itu baik, sama seperti susu yang baik untuk tubuh kita. Ini yang kedua. Kenapa ada susu di dalam setiap perayaan Shavuot? Lalu yang ketiga, kenapa ada susu? Susu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata halaf. Nilai gematria kata halaf adalah 40. Dari huruf ini, het, lamet, dan bet. Ini dibaca halaf. Het itu nilai gematrianya 8. Lamet nilai gematrianya 30. Dan bet nilai gematrianya 2. Kalau dijumlah 8 tambah 30, 38 ditambah 2 sama dengan 40. Angka 40 ini tidak kebetulan mengacu kepada 40 hari Mose ada di Gunung Sinai saat dia menerima Torah dari Bapak Yahweh. Kita tidak usah baca supaya tidak panjang lebar, tapi nanti saudara bisa baca di dalam kitab Shemot atau Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Susu bahasa Ibraninya halaf dan nilai gematrinya halaf 40. 40 mengacu kepada 40 hari Mose ada di Gunung Sinai saat dia menerima Torah dari Bapak Yahweh. Jadi ini kaitan ketiga antara susu dengan perayaan Shavuot. Lalu yang keempat, yang terakhir. Nama lain untuk Gunung Sinai adalah Har Kafnunim, yang artinya puncak gunung yang megah. Sedangkan kata Ibrani untuk keju yang diolah juga dari apa keju itu? Susu. Kata Ibrani untuk keju adalah apa ini? Gevina, yang secara etimologi atau asal usul kata Gevina itu terkait dengan kata har kaf nunim. Saudara perhatikan, ini Gevina, di sini ada kaf nu, ya. Gavnu, Gevina. Ada kemiripan enggak? Mirip. Ya, ini dibacanya apa tadi? Coba saudara baca. Gevina. Sedangkan kalau saudara baca sampai di yang saya kasih garis bawah, ini dibacanya Gavnu. Gavnu, bisa dibilang begitu. Tapi E-nya itu seperti cengkok, kayak kita ngomong Jumat gitu loh ya, Jumat. Jadi ini Gavnu. Gavnu. Dan nilai gematria dari Gevina atau keju adalah 70. Dan ini sesuai dengan 70 wajah Torah. Kalau saudara lihat dari nilai gematrianya, Gimel yang menyusun kata Gevina, nilai gematrianya 3, Bet 2, Yod 10, Nun 50, He 5. Kalau dijumlah ketemunya 70. Jadi inilah kenapa dairy atau segala sesuatu yang mengandung susu itu selalu ada di setiap perayaan Shavuot atau Pentakosta. Dari 4 hal ini saudara, nomor 2 adalah alasan kuat kenapa susu ada di setiap perayaan Shavuot. Karena susu itu simbol dari Torah. Tadi susu dikatakan apa? Disamakan dengan Torah. Jadi dengan kita mencintai Torah dan dengan kita melakukan Torah, sebetulnya tanpa saudara sadari, saudara itu sedang memberikan makanan rohani yang terbaik untuk tubuh dan jiwa roh kita. Karena Torah itu seperti apa tadi? Susu yang menyehatkan jiwa kita. Jadi cintailah Torah Yahweh supaya segenap tubuh dan jiwa rohmu akan sehat dan dibuat sehat oleh Bapak Yahweh. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saya undang maju ke depan Pak Hok dan Ibu Rina, kemudian Bapak Budi Wijaya dan Ibu Maria untuk bisa membantu saya membagikan roti dan susu ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti setelah kita menerima roti dan susu, saya akan ajak kita makan bersama-sama. Dan nanti sebelum kita makan,
kita akan toskan roti dan susu kita, ya. Yang ditoskan susunya aja, jangan rotinya. Karena susunya masih ada gelasnya, lebih aman. Ya, kita toskan susunya, lalu kita makan. Tapi sebelum kita makan dan minum roti dan susu ini, kita nanti akan mengucapkan ini. Mah ahafti torateha Yahweh, kau hayom hisihati. Ya, betapa aku mencintai Torahmu Yahweh. Dia menjadi renunganku sepanjang hari. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan pegang wadah susu dan roti ini. Mari yang pertama kita akan bersama-sama, sudah belum? Sudah ya? Kita akan bersama-sama angkat roti kita, ya. Kita akan makan roti kita bersama-sama setelah kita ucapkan kata-kata yang ada di depan ini. Mari kita angkat bersama-sama dan kita akan makan setelah kita mengucapkan kalimat ini. Alef Bet Gimel, Mah ahafti torateha Yahweh, hal hayom hisihati. Ya, betapa aku mencintai Torahmu Yahweh. Dia menjadi renunganku sepanjang hari. Kita makan dengan percaya. Haleluya. Di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adoni Yesua berdoa kudus, jadi berkat untuk iman percaya kami. Amin. Kalau sudah, mari kita angkat susu di tangan kanan kita. Dan kita akan minum juga setelah kita membaca ini. Alef Bet Gimel, Mah ahafti torateha Yahweh, kau hayom hisihati. Ya, betapa aku mencintai Torahmu Yahweh. Dia menjadi renunganku sepanjang hari. Di dalam nama Bapa Yahweh, Adonai Yesua berdoa kudus, kita minum dan menjadi berkat untuk kesehatan iman percaya kita. Amin. Oh yo, tas lali aku. Ya wis tas. Ya, tos. Tos ya, tos. Oke, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak Yahweh yang sudah memberkati dan membawa kita dalam perayaan Syafuot ini. Sekarang mari kita saling memberi ucapan selamat. Hak Syafuot Syameah, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita saling bersalaman. Saudara katakan hak Syafuot Syameah, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.